Baiklah, hal yang pertama kita akan lakukan yaitu membuat dua sudut pemisah. Sudut yang pertama yaitu 90 derajat dan sudut kedua yaitu 30 derajat. Nah, yang pertama kita akan membuat garis menggunakan vektor segmen untuk membuat sudut 90 derajat. Kemudian menggunakan vektor angle with given size, klik titik B, kemudian klik titik A, 90 derajat. Lalu kita akan menghubungkan titik A ke titik B aksen menggunakan vektor segmen. Lalu lakukan hal yang sama untuk membuat sudut 30 derajat, yaitu membuat garis menggunakan vektor segmen. Lalu menggunakan vektor angle with given size, klik titik D, kemudian klik titik C, sudut 30. Lalu menghubungkan titik C ke titik D aksen menggunakan vektor segmen. Lalu kita akan menghilangkan label yang tidak digunakan. Kemudian kita akan membuat garis menggunakan vektor line. Kemudian kita akan menghilangkan garis pada titik pada garis tersebut menggunakan fitur show atau hide object, klik titik yang akan dihapus. Kemudian kita akan membuat titik pada garis tersebut di sembarang tempat. Kemudian kita akan membuat lingkaran pada sudut 90 derajat dan sudut 30 derajat. Terlebih dahulu kita akan membuat pada sudut 90 derajat, yaitu menggunakan vektor circle center and radius, klik pada titik A dengan radius 2. Kemudian kita akan menentukan titik potong menggunakan vektor intercept, klik lingkaran, kemudian klik garis. Kemudian kita akan menduplikat busur tersebut menggunakan vektor kompas, klik titik H dan I, kemudian letakkan tepat pada titik I. Kemudian untuk sudut 30 derajat, yaitu kita membuat lingkaran terlebih dahulu menggunakan vektor circle center and radius, klik pada titik C dengan radius 2. Kemudian membuat titik potong, klik lingkaran, kemudian garis, dan kemudian garis. Lalu kita akan menduplikasi busur tersebut menggunakan vektor kompas, klik titik J, kemudian titik K. Lalu kita akan menghapus label yang tidak digunakan. Lalu kita akan menduplikasi sudut 90 derajat terlebih dahulu, yaitu kita akan membuat lingkaran, atau kita akan menduplikasi lingkaran tersebut ke titik G menggunakan menu kompas, klik lingkaran, letakkan pada titik G, kemudian mencari titik potong menggunakan vektor intercept, klik garis, kemudian ini, kemudian kita akan mengkompas lagi lingkaran kedua.
tepat pada titik M. Kemudian kita akan mencari titik potong kembali menggunakan fitur intersect. Kemudian kita akan menghubungkan titik potong ke titik G menggunakan fitur line. Lalu kita akan melihat apakah sudut yang terbentuk adalah 90 derajat menggunakan fitur angle. Kemudian kita akan menghapus lingkaran yang tidak digunakan. Kemudian kita akan menduplikasi sudut 30 derajat menggunakan fitur kompas. Letakkan tepat pada titik G, kemudian tekan pada titik M. Lalu kita akan mencari titik potong menggunakan fitur intersect. Kemudian kita akan menghubungkan titik G ke titik P menggunakan fitur line. Lalu kita akan mengecek menggunakan fitur angle apakah sudut yang terbentuk adalah 30 derajat. Maka benar bahwa yang kita duplikasi adalah sudut 90 dan 30 derajat. Kemudian kita akan membuat garis pada titik M menggunakan fitur line. Kemudian kita akan membuat titik potong pada garis N menggunakan fitur intersect, garis N dan garis G. Lalu kita akan menghapus objek yang tidak digunakan agar gambar terlihat lebih jelas. Baiklah, kita akan mengecek apakah sudut yang terbentuk sama dengan apa yang kita duplikasi atau sama dengan apa yang kita ketahui. Menggunakan fitur angle. Maka dapat kita lihat bahwa segitiga yang kita dapatkan sesuai dengan sudut yang telah kita misalkan tadi. Dan kita akan merapikan agar gambar terlihat lebih jelas. Kita
akan menghubungkan titik-titik menggunakan vektor segmen. Kemudian menghapus objek yang tidak digunakan atau label yang tidak digunakan. Kemudian mengganti objek dengan sesuai pada buku. Gunakan vektor teks, yaitu sudut N, sudut N yaitu 30 derajat, kemudian sudut A 90 derajat, kemudian sudut B atau hasil dari duplikasi tadi terbentuklah sudut 60 derajat. Baiklah, di sini saya akan membuktikan teorema sudut dalam pada suatu lingkaran berukuran setengah busur yang dipotongnya. Hal yang pertama kita akan lakukan yaitu membuat lingkaran menggunakan vektor circle with center through point. Klik, kemudian sesuai lingkaran yang kita inginkan. Lalu kita akan membuat titik yang lurus dengan titik B. Kemudian kita akan membuat titik bantu satu lagi agar terbentuk segitiga. Kemudian kita akan menghubungkan menggunakan segmen dari titik D ke A ke C. Kemudian kita akan mengukur berapa sudut DAC ini menggunakan vektor angle. Yaitu 53,48. Kemudian kita akan merapikan gambar atau menghapus objek yang tidak digunakan, label atau objek yang tidak digunakan. Karena titik-titik yang sudah kita buat ini akan kita sesuaikan dengan soal yang ada pada buku, maka kita akan hapus label, nanti kita akan ganti dengan label yang sesuai pada buku. Kemudian kita menggunakan vektor segmen terlebih dahulu untuk menghubungkan titik ini ke titik ini, kemudian titik ini ke titik ini. Maka baru kita akan memberikan nama pada titik yang sudah kita buat ini sesuai yang ada pada buku. Klik pada sembarang tempat, klik, kemudian kita tulis label yang kita inginkan. Kemudian kita akan mengukur garis BO dengan AO dengan menggunakan vektor distance or length. Klik titik B, kemudian klik titik A, kemudian titik O. Kita akan merapikan. Kemudian kita menghapus objek yang atau label yang tidak digunakan. Lalu kita akan, di sini dapat kita lihat bahwa BO dan AO itu memiliki panjang yang sama. Kemudian kita akan membuktikan bahwa segitiga AOB itu memiliki sudut di kaki segitiga yang sama besar.
Kita akan buktikan menggunakan picture angel. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sudut BAO dengan sudut ABO itu sama besar. Kita rapikan terlebih dahulu agar terlihat dengan jelas. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sudut yang ada pada segitiga ini atau pada kaki segitiga ini memiliki sudut yang sama besar. Maka kita akan buktikan lagi menggunakan sudut eksterior segitiga ini, yaitu bahwasannya sudut BOC itu adalah penjumlahan dari sudut BAO dengan ABO. Nah, maka kita akan jumlahkan, yaitu sudut BOC sama dengan sudut BAO ditambah dengan sudut ABO. Itu sama dengan 26,74 ditambah dengan 26,74. Maka hasilnya adalah 49,48. Nah, dapat kita lihat bahwa benar jika sudut BOC itu adalah jumlah dari sudut BAO ditambah sudut ABO. Kemudian dapat kita lihat lagi bahwa sudut BAC adalah setengah sudut dari BOC. Dapat kita lihat lagi dari sini bahwa sudut BOC adalah 53,48. Nah, dari penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa benar jika sudut BAC adalah setengah dari sudut BOC. Nah, di sini terbukti bahwa sudut BAC sama dengan 1/2 busur BC. Hal pertama yang kita akan lakukan yaitu membuat trapesium menggunakan fitur poligon. Kemudian membuat titik tinggi dari trapesium menggunakan vektor segmen dari titik B. Kemudian kita akan menghapus label yang tidak digunakan. Klik label, kemudian show label. Lalu kita akan beri nama titik tinggi ini dengan huruf H, menggunakan fitur teks. Kemudian letakkan pada titik tinggi. Kemudian alas atas kita akan beri nama B aksen.
alas bawah kita beri nama B. Lalu kita membuat titik di sini, kemudian akan kita hubungkan menggunakan segmen. Hapus label yang tidak digunakan. Lalu kita akan menggunakan fitur distance or length untuk melihat bahwa titik tinggi pada trapesium sama dengan titik tinggi yang ada pada FD. Klik titik B dan E, kemudian titik F dan D. Kemudian kita akan melihat luas daerah dari trapesium ABCD menggunakan fitur area. Kita klik trapesium, maka luas dari trapesium ini adalah 21 cm. Untuk membuktikan rumus yang ada pada trapesium, kita akan mengukur alas atas dan alas bawah menggunakan fitur distance of length. Klik titik B, kemudian klik titik C, titik A, dan titik D. Kemudian kita rapikan. Kemudian kita akan buktikan bahwa rumus trapesium adalah luas trapesium ABCD sama dengan 1/2 H B plus B aksen. Kita dapatkan bahwa 1/2 H-nya adalah 3, kemudian B-nya adalah 9, lalu B aksen sama dengan 5. Lalu kita 1/2 dikali dengan 3 dikali 9, kemudian 3 dikali 5, didapatkan bahwa 27 ditambah 15 sama dengan 1/2 dikali dengan 42. Maka didapatkan hasil 21 cm. Maka dari perhitungan ini dapat kita simpulkan atau dapat kita lihat sama dengan luas area trapesium. Maka benar bahwa rumus luas trapesium adalah 1/2 H dikali dengan B plus B aksen.